kesehatan, dan kecukupan. Tanpa tiga nikmat tersebut, kita akan sulit untuk beramal dan untuk beraktivitas. Semoga dengan nikmat yang kita peroleh tadi semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dari tafsir soal lain. Juga kaidah ini disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka berkata, inna min tawabil hasanati al hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyiati as-sayyiata ba'daha. Yang artinya sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Assalamualaikum. Berarti hal ini merupakan tanda suatu amalan itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, dan merupakan tanda suatu amal tidak diterima adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan selanjutnya. Oleh karenanya, untuk bulan Ramadan kemarin, jika amalan di bulan Ramadan tersebut diterima, berarti setelah Ramadan diikuti dengan kebaikan. Tanda amalan tersebut tidak diterima adalah jika setelah Ramadan malah yang ada kejelekan atau amalan kebaikan malah jadi hilang, artinya sudah tidak dilakukan. Assalamualaikum. Dari penjelasan di atas ada beberapa kenyataan yang menunjukkan keadaan kebanyakan kaum muslimin pasca Ramadan. Yang pertama, malas untuk mengerjakan sholat lima waktu, lebih-lebih lagi untuk sholat subuh, karena setelah Ramadan sudah tidak lagi punya kebiasaan untuk makan sahur. Padahal sholat adalah suatu kewajiban yang mesti harus diperhatikan, karena tegaknya bangunan Islam dilihat dari apakah sholat waktu didirikan atau tidak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Kalau sholat tidak ada, hancurlah bangunan Islam. Sehingga kalau sholat benar-benar diperhatikan, berarti tegaklah bangunan Islam tersebut. Yang kedua, sudah banyak yang malas melaksanakan sholat berjamaah. Masjid mulai kurang jamaahnya, mulai sepi,
Bahkan ada tempat ibadah yang tidak dikumandangkan adzan dan salah satu sholat 5 waktu. Mari kita perhatikan bahwa sholat berjamaah itu sangat ditekankan sekali, khususnya bagi kaum pria. Yang buta saja Nabi Muhammad SAW tetap menyuruhnya untuk berjamaah di masjid. Ada sebuah riwayat yang mengaturkan ada seorang laki-laki buta mendatangi Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid." Kemudian beliau ini meminta kepada Rasulullah SAW agar diberi keringanan untuk dapat sholat di rumah. Pada mulanya Nabi SAW memberi dia keringanan, namun tatkala dia tidak berpaling, beliau Nabi Muhammad SAW memanggilnya lagi. Lantas beliau berkata, "Hal tasma'un nidaa bis sholat?" Apakah engkau mendengar kumandang adzan ketika sholat? Laki-laki pun tersebut menjawab, "Na'am, iya." Lalu Nabi mengatakan, "Fajib, penuhilah panggilan adzan tersebut." Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah subhanallah, lihatlah, laki-laki yang buta saja tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian bagaimana dengan kita yang masih dalam keadaan sehat, segar bugar, bahkan dalam keadaan penglihatan pun masih normal? Yang ketiga, sholat malam sudah jarang dan enggan dilaksanakan. Padahal di bulan Ramadan kemarin kita menjadi orang yang sangat gemar untuk melaksanakan sholat tarawih, bahkan sholat tahajud. Yang keempat, Al-Quran sudah jarang dibaca, ditinggalkan. Pada di bulan Ramadan kemarin kita pun termasuk orang yang giat untuk tadarus dan membaca Al-Quran. Yang kelima, perbuatan maksiat kembali terulang selepas Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, kesemuanya akan ditanya. Lalu ditanya pula apa yang dilakukan oleh pendengaran, yang dilakukan oleh penglihatan, dan yang dilakukan oleh hati tersebut. Itulah di antara kenyataan-kenyataan yang terjadi pasca Ramadan. Oleh karenanya, jangan sampai amalan-amal baik di bulan Ramadan kemarin malah diikuti dengan perbuatan dosa dan maksiat setelah itu. Seharusnya setiap amalan baik yang dilakukan di bulan Ramadan kemarin tetap dipertahankan, bahkan kalau bisa malah ditambah. Jangan sampai sebaliknya malah kita menjadi orang yang kendung, orang yang tidak melaksanakan amalan baik di bulan Ramadan yang kemarin. Karena itu merupakan tanda amal perbuatan diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik
untuk tetap beramal soleh sehabis bulan Ramadan. Allahumma amin. Aku lupa lihat atau walakum fastaghfiru lahu wa ta'ala ini walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina